Bandung dan Sejarah Danau Purba. Bandung, yang kita kenal saat ini adalah ibu kota Jawa Barat. Bandung berasal dari dua kata filosofi. Ada pakar sejarah yang mengatakan bahwa Bandung berasal dari kata Banda Indung, yang dalam bahasa Sunda adalah Banda artinya harta, dan Indung artinya ibu. Filosofi ini mengacu pada kisah seorang pemuda yang bernama Sangkuriang, yang mati-matian mencintai Dayang Sumbi, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Kau adalah anakku. Nyi Larasati! Dayang Sumbi sangat menyayangi anaknya yang sudah tumbuh dewasa, dan Sangkuriang merupakan harta satu-satunya yang ia miliki. Sehingga Dayang Sumbi tak mau menyakiti dan kehilangan Sangkuriang sebagai generasi penerus keturunannya, sehingga berbagai macam cara untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa ia adalah ibu kandungnya. Tapi Sangkuriang merasa tak percaya, dan ia ingin membuktikan rasa cintanya terhadap Larasati, alias Dayang Sumbi. Kau telah gagal memenuhi janji. Apa maksudmu? Kau lihat itu? Sang Hyang Rumuhun tidak merestui pernikahan kita lantaran kau adalah anakku. Dengan penuh rasa kecewa dan penyesalan, akhirnya perahu yang telah ia buat, ia tendang hingga terpental jauh dan jatuh tertelungkup di sisi utara Bandung. Dan jadilah sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu, yang memang apabila terlihat dari kota Bandung, gunung ini seperti perahu yang nangkup atau tertelungkup. Kemudian filosofi yang kedua, Bandung berasal dari kata bendung, atau air yang terbendung dari letusan gunung purba raksasa, yang bernama Gunung Sunda. Gunung Sunda merupakan gunung purba raksasa yang besarnya 4 kali kota Bandung saat ini. Dan saking besarnya, ketinggian gunung ini seperti menembus langit dan dapat terlihat jelas dari ujung Jawa bagian barat sekalipun. Dan saking besarnya Gunung Sunda ini, sehingga kaki gunungnya mencakup di sebelah utara meliputi lereng Ciater Subang saat ini, di sebelah barat meliputi daerah Padalarang dan Cililin saat ini, di sebelah selatan meliputi Ciwidey dan Pangalengan, di sebelah timur meliputi Gunung Gede dan sebagian Nagreg. Dan kisah kota Bandung berawal dari letusan Gunung Sunda raksasa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Letusan yang sangat dahsyat hingga menyemburkan debu vulkanik, hingga menutupi separuh permukaan bumi, dan itu berlangsung selama berbulan-bulan tanpa henti, sehingga makhluk hidup yang ada di radius 100 km menjadi musnah. Dan langit pun menjadi gelap gulita, karena tidak ada cahaya matahari yang menembus ke permukaan bumi. Dan suhu udara pun turun drastis menjadi sangat dingin, sehingga makhluk hidup banyak yang mati. Letusan yang dahsyat ini mengakibatkan hilangnya 80% struktur Gunung Sunda dan menyisakan dasar gunung yang terus mengepulkan debu vulkanik selama bertahun-tahun, serta menghasilkan kawah yang sangat besar. Kawah ini yang kita kenal saat ini sebagai dataran tinggi Bandung. Dan dari sisa ledakan dahsyat Gunung Sunda, muncullah sisa-sisa anak gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Manglayang di Sumedang, Gunung Gede Pangrango di Garut, dan gunung-gunung kecil lainnya di selatan kota Bandung saat ini. Sisa kawah yang cukup besar tersebut lambat laun berubah menjadi danau, yang kita sebut sebagai Danau Purba sisa kawah Gunung Sunda. Yang sisi danau ini meliputi kota-kota yang ada di Bandung saat ini. Sisi timur meliputi kota Majalaya, Cicalengka, dan Jatinangor. Sisi utara meliputi Ujung Berung, Sukajadi, dan Cimahi. Sementara sisi barat meliputi Padalarang dan Cililin. Dan sisi selatan meliputi wilayah kota Soreang dan Banjaran, dan beberapa kota-kota lainnya. Dan keberadaan Danau Purba ini berlangsung selama ribuan tahun, dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, sehingga Danau Purba ini menjadi surganya makhluk hidup yang ada saat itu. Namun seiringnya waktu, bencana-bencana alam lainnya sering terjadi. Letusan Gunung Tangkuban Perahu yang mengakibatkan gempa besar, sehingga terciptanya rongga bumi, yang mengakibatkan masuknya arus air Danau Purba, sehingga mengakibatkan surutnya air danau,
Rongga tersebut yang saat ini kita kenal sebagai Sang Hyang Tikoro, yang berada di daerah Padalarang saat ini. Dan setelah air danau surut hanya menyisakan rawa-rawa. Yang dikenal dalam bahasa Sunda adalah ranca, yang artinya rawa. Seperti Ranca Ekek, Ranca Gede Bale Endah, dan Situ Cililin. Dan akhirnya permukaan Danau Purba pun berubah menjadi daratan yang luas, dengan ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, menciptakan flora dan fauna yang eksotis. Seiring berjalannya waktu yang berlangsung ribuan tahun, daratan Danau Purba berangsur-angsur mulai dihuni manusia yang berdatangan dari segala penjuru Nusantara, dan mereka mulai membentuk komunitas perkampungan primitif dan menciptakan budaya masyarakat lokal saat itu. Dengan berbagai macam aktivitas seperti berkebun, berladang, dan beternak, mereka menciptakan struktur dasar kebudayaan yang kita kenal saat ini sebagai suku Sunda. Dan setelah ribuan tahun berlalu, terciptalah kehidupan masyarakat Pasundan dengan budaya dan karakter yang khas, yang melahirkan putra-putri yang cantik dan tampan, layaknya penghuni yang turun dari kahyangan. Dan makanya mereka menamakan sebagai Bumi Parahyangan, tempat di mana tumbuh dan berkembang bidadari-bidadari Pasundan. Dan tanah Pasundan pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Konon katanya Raja Siliwangi merupakan raja yang sakti mandraguna, sehingga ia mampu berkomunikasi dengan bangsa jin. Bahkan konon katanya ia bisa berubah menjadi seekor harimau dan bisa menghilang secepat kilat seperti hantu. Namun di balik cerita itu semua, yang pasti Prabu Siliwangi merupakan raja yang pemberani dan bijaksana, yang telah mengajarkan budaya luhur bangsa Pasundan dan telah melahirkan nilai-nilai religius yang sangat kental, sehingga masyarakat Pasundan saat itu hidup dalam kemakmuran dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Kemah ripah, repeh rapi, lojinawi, yang artinya hidup sejahtera, tenteram, dan tak kurang suatu apapun. Dan rajanya sangat dicintai rakyatnya. Sungai Citarum saat ini adalah peninggalan satu-satunya sejarah Danau Purba Bandung yang telah hilang ribuan tahun yang lalu. Sungai Citarum mengalir sejauh kurang lebih 300 km. Dari hulunya yang berada di kaki Gunung Wayang, mengalir melewati 3 kabupaten dan bermuara di pantai utara Karawang. Dan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang. Dan Sungai Citarum juga melewati 3 bendungan besar. Bendungan tersebut adalah Bendungan Waduk Saguling yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, Bendungan Cirata yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, dan Bendungan Waduk Jatiluhur dan masih berada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Dan bendungan-bendungan tersebut digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang sanggup memasok energi listrik sepulau Jawa dan Bali. Selain digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, waduk-waduk tersebut digunakan masyarakat sekitar untuk tambak ikan air tawar yang dipasok ke kota-kota sekitarnya. Dan aliran Sungai Citarum pun dimanfaatkan untuk irigasi yang menyuplai air untuk lahan pertanian di daerah Jawa Barat. Dan Jawa Barat pernah menjadi lumbung padi nasional. Bandung kini telah menjadi kota metropolitan. Bandung merupakan pusat wisata dan pusat kuliner yang menggiurkan. Bandung merupakan kota yang bernuansa romantis. Makanya kenapa Belanda menamakan Bandung sebagai Paris van Java. Karena Bandung sangat mirip dengan kota Paris. Beriklim dingin dan sejuk. Di
dikelilingi oleh gugusan pegunungan Parahyangan yang semakin menambah nilai futuristik sebuah landscape alam. Bandung merupakan kota impian pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat perkotaan. Karena Bandung sangat menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang memiliki semangat untuk berjuang. Namun lihatlah, dataran tinggi Bandung yang dulunya merupakan danau purba, kini telah berubah menjadi kota padat penduduk dengan segala permasalahan yang ada di kota ini, baik masalah sosial kemasyarakatan, masalah politik dan budaya, pencemaran lingkungan dan ancaman bencana alam. Dan yang sering terjadi saat ini di kota Bandung adalah banjir yang sering terjadi di beberapa tempat karena hilangnya tanah resapan air dan hilangnya daya tampung sungai yang mengalir menyangga air hujan, sehingga setiap musim hujan tiba, banyak tempat yang menjadi langganan banjir, seperti Bale Endah dan Dayakolot. Selain daerah-daerah yang memiliki kontur permukaan tanah yang rendah, daerah seperti Cimahi dan Pasteur juga sering terjadi banjir kiriman, karena saat ini Bandung Utara yang harusnya jadi lahan hijau, kini telah menjadi pemukiman penduduk yang kian hari kian bertambah banyak dan sangat mengkhawatirkan akan terjadi bencana yang amat dahsyat. Karena Bandung Utara yang merupakan perbukitan, kini telah penuh dengan hutan beton di mana-mana. Sehingga ancaman tanah longsor menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena tanah perbukitan sudah tidak punya lagi cengkraman, akibat hilangnya pohon-pohon yang harusnya jadi benteng penyelamat. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Dan sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah ancaman sesar Lembang yang bisa kapan saja terjadi. Sesar Lembang yang terbentang dari sisi timur kota Lembang hingga sisi utara Kabupaten Bandung Barat atau di utara kota Cimahi. Sesar Lembang ini merupakan patahan struktur lapisan tanah yang terjadi akibat adanya pergeseran lapisan bumi, sehingga ia mencari kondisi penyeimbangan struktur geografi. Selain itu juga, ada ancaman lain yang paling tidak disadari semua pihak, yaitu hilangnya lahan pertanian di daerah Bandung Selatan, yang kini banyak berubah menjadi kawasan pemukiman. Ribuan perumahan bermunculan setiap saat, tanpa ada pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait, sehingga banyak perumahan-perumahan yang bisa dikatakan ilegal. Dan akhirnya mengakibatkan permasalahan birokrasi yang rumit. Dan apabila masalah perumahan dan bangunan ilegal terus tidak diawasi, maka yakinlah Bandung akan kewalahan menampung serbuan penduduk yang kian hari semakin bertambah terus. Hingga kini jumlah penduduk kota Bandung mencapai 2,7 juta jiwa. Itu yang tercatat di Dinas Kependudukan Kota Bandung. Belum yang termasuk warga yang numpang bekerja. Mungkin jumlahnya ribuan orang. Melihat pertumbuhan pemukiman penduduk yang tinggal di kota Bandung, sepertinya Bandung akan kewalahan menampung jutaan penduduk. Pada akhirnya gunung-gunung pun akan habis digunakan untuk pemukiman. Lereng-lereng bukit penuh dengan villa dan bangunan lainnya. Dan tinggal tunggu saja. Bencana alam lainnya sedang mengintai kota Bandung. Dan mungkin bisa jadi Bandung akan kembali menjadi danau. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir video ini. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video berikutnya.